Mari Bapak Ibu Jemaat kita tenangkan hati pikiran kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita di minggu terakhir di bulan April ini, kami yang penuh dengan kelemahan datang bersujud kepadamu ya Bapa yang Maha Kasih. Layakkan dan berikanlah perkenaanmu atas kami, supaya dapat selalu mendekat dan berjumpa denganmu ya Bapa yang Maha Baik. Kami memohon kepadamu, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami dalam membaca dan merenungi firman-Mu, serta berkenan memampukan kami untuk dapat dan mau melakukannya dalam keseharian hidup kami. Dengarlah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil yang ditulis oleh Matius pasal 20 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Jemaat dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang pemuda yang selalu bersemangat untuk melayani dalam gereja dan persekutuan. Setiap minggu, pemuda ini datang lebih awal untuk membantu menyusun kursi, menyiapkan peralatan ibadah, dan melayani di berbagai program kegiatan. Namun, suatu hari pemuda ini merasa kecewa ketika melihat seseorang yang baru datang ke gereja dipilih untuk menjadi bagian dari tim pujian yang dia impikan. Merasa tidak adil, pemuda ini mulai meragukan kesetiaannya dalam melayani. Dia bertanya-tanya, mengapa saya harus bekerja begitu keras selama ini? Jika seseorang yang baru datang bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan mudahnya. Di saat hati panas bergejolak, pada saat itulah Roh Kudus mengingatkan perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur padanya. Pemuda ini menyadari
bahwa panggilan untuk melayani tidak berdasarkan atas prestasi atau masa lalu, tetapi atas kasih karunia Allah yang tak terbatas. Pemuda ini belajar untuk bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan Allah selama ini, dan dirinya mulai dapat melihat setiap kesempatan untuk melayani sebagai berkat yang datang dari Allah. Akhirnya, pemuda tersebut kembali mengalami sukacita dan kepuasan dalam melayani. Karena dia tahu bahwa kasih karunia Allah melampaui segala pemikiran manusia tentang keadilan dan penerimaan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan dibawa untuk melihat dan memahami lebih dalam tentang sifat kasih karunia Allah dan panggilannya kepada kita untuk melayani dengan setia. Dalam dunia yang seringkali bahkan selalu dipenuhi dengan egoisme, persaingan, dan keserakahan, memahami perumpamaan ini menjadi semakin penting. Akan tetapi, di tengah semua itu, kita dipanggil untuk mengalami dan menyebarkan kasih karunia Allah kepada orang lain. Melalui perumpamaan ini, kita akan menjelajahi bagaimana kita dapat menemukan makna dalam pelayan yang setia sebagai respon terhadap kasih karunia Allah yang tak terbatas. Pada ayat yang pertama dari Injil yang ditulis oleh Matius dalam pasal 20 ini, menggambarkan tentang seorang tuan rumah yang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini adalah ilustrasi tentang bagaimana Allah mencari dan memanggil kita untuk melayani dalam kerajaannya. Tuan rumah itu mencari orang-orang yang akan setia bekerja di kebun anggurnya. Dan dalam hal ini, Allah mencari orang-orang yang akan melayaninya dengan setia. Allah sang tuan rumah yang murah hati memanggil kita untuk melayaninya di kebun anggurnya. Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bergabung sebagai pelayannya tanpa memandang masa lalu atau status sosial mereka. Inilah gambaran yang indah tentang kasih karunia Allah yang mencakup semua orang tanpa terkecuali. Meskipun panggilan untuk melayani dengan setia datang dari Allah yang berbela rasa, kita harus mengetahui bahwa ada tantangan dan hambatan dalam menerapkan panggilan ini dalam hidup sehari-hari. Salah satu tantangan utama adalah egoisme dan keserakahan yang kadangkala menghalangi kita untuk bersedia melayani tanpa pamrih. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk mengejar kepentingan diri sendiri, sehingga sulit bagi kita untuk benar-benar bersedia memberikan diri untuk melayani orang lain dengan tulus. Kita mungkin juga mengalami ketakutan dan keraguan-raguan. Kita mungkin merasa tidak cukup atau tidak pantas untuk melayani Allah
terutama ketika kita melihat kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah tidak memanggil orang-orang yang sempurna, tetapi Allah memperlengkapi mereka yang bersedia dan setia. Bagaimana kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini? Jawabannya adalah dengan mengandalkan kasih karunia Allah. Kita harus menerima bahwa kita tidak akan pernah cukup kuat atau cukup sempurna untuk melayani Allah dengan sendirinya. Hanya melalui kasih karunia Allah yang tak terhingga, kita bisa mengatasi ketakutan, keraguan-raguan, dan egoisme yang mungkin menghambat kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus. Allah memberikan hikmat, keberanian, dan kasih yang kita perlukan untuk melayaninya dengan setia. Sebagai orang percaya, kita memiliki hubungan langsung kepada sumber kekuatan yang tak terbatas ini melalui doa, firman-Nya, dan dalam persekutuan dengan sesama pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa menerapkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama, kita harus bersedia untuk melepaskan egoisme dan keserakahan yang mungkin menghalangi kita. Kita harus mau mengalihkan fokus diri dari diri sendiri dan memusatkan perhatian kita kepada kebutuhan orang lain. Ini bisa dimulai dengan tindakan kecil, seperti memberikan waktu, perhatian, dan bantuan kepada sesama yang membutuhkan di sekitar kita. Selanjutnya, kita harus menerima bahwa kita tidak sempurna, tetapi Allah memanggil kita apa adanya. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk melayani Allah, tetapi kita harus bersedia untuk tumbuh dan berkembang dalam iman kita. Terimalah bahwa kita memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi percayalah bahwa Allah dapat menggunakan kita dengan cara yang luar biasa dalam pelayanannya. Ketika kita melayani dengan setia, kita akan menemukan makna yang mendalam dalam hidup kita. Kita akan menemukan sukacita yang sejati ketika kita memberikan diri kita untuk melayani orang lain dengan kasih karunia Allah. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih akan membawa berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi Allah. Ingatlah bahwa melayani dengan setia bukanlah tentang mendapatkan pujian atau penghargaan dari manusia, tetapi tentang memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan melayani Allah dengan setia. Ketika kita melayani Allah dengan hati yang tulus, kita akan merasakan kehadirannya yang membimbing dan memberkati kita setiap langkah. Dalam hidup ini, mungkin kita mengalami situasi dan kondisi di mana kita merasa tidak adil, dihina, tidak dianggap dan dipinggirkan. Tetapi ingatlah
Allah tidak memandang masa lalu atau jabatan atau prestasi kita. Dia mengundang kita semua untuk melayaninya dengan setia yang dipenuhi kasih karunia-Nya yang tak terbatas, serta setiap kesempatan untuk melayaninya adalah berkat dari Allah. Dan setiap tindakan kasih yang kita lakukan adalah persembahan kepada Allah. Mari kita buang jauh-jauh rasa tidak adil dan keraguan kita, dan bersiaplah untuk mengalami kegembiraan dan makna yang mendalam dalam melayani Allah yang telah mau sedia berbela rasa. Mari kita merespon panggilan Allah untuk melayaninya dengan setia, berdasarkan pada kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Mari kita melepaskan egoisme dan keserakahan dan bersedia untuk tumbuh dalam iman kita melalui kasih karunia Allah yang tak terbatas. Dengan begitu, kita akan menemukan makna yang mendalam dalam pelayanan yang penuh kesetiaan yang hanya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Hari ini kita semua memperingati Hari Bumi yang melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama memberikan kesempatan yang menarik untuk kita merenungkan hubungan kita dengan alam dan panggilan kita untuk melayani sebagai penjaga bumi yang baik. Kita diingatkan akan kasih karunia Allah terhadap alam semesta yang Dia ciptakan. Seperti tuan rumah dalam perumpamaan, Allah secara terus-menerus mencari cara untuk memberkati ciptaannya termasuk lingkungan alam. Allah memberikan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia, tetapi juga menyerukan kita untuk menjadi penjaga yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap penciptanya. Kita juga dihadapkan pada tantangan dan hambatan dalam memelihara bumi, seperti egoisme manusia, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim. Seperti para pekerja di kebun anggur yang dihadapkan pada berbagai tantangan dalam melayani tuan rumah, kita pun dihadapkan pada tantangan yang serupa dalam menjaga bumi ini. Namun, kita dipanggil untuk tetap setia dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi yang diberikan oleh Allah. Kita dipanggil untuk melayani bumi dengan kasih karunia Allah. Ini berarti menjaga lingkungan alam, memelihara keanekaragaman hayati, dan memperlakukan ciptaan Allah dengan hormat dan tanggung jawab. Seperti pekerja-pekerja yang menerima panggilan untuk melayani di kebun anggur, kita harus bersedia untuk bekerja keras dalam menjaga dan merawat bumi ini sebagai tanda kasih kita kepada Allah dan sesama. Memperingati Hari Bumi menjadi kesempatan untuk kita semua merayakan kebaikan Allah di bumi ini. Kita dapat menghargai keindahan dan keanekaragaman alam yang diberikan Allah, serta mengucap syukur atas sumber daya yang kita nikmati setiap hari. Sebagaimana tuan rumah memberi upah kepada pekerja-pekerja di kebun anggurnya, kita juga dapat memberikan upah kepada bumi ini dengan cara menjaganya dengan baik dan memperlakukannya dengan hormat. Memperingati Hari Bumi
harus menginspirasi kita untuk mengambil tindakan nyata dalam melayani bumi ini. Kita dapat melakukan hal-hal sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan energi terbarukan, mendukung usaha dan upaya konservasi, dan mendidik orang lain tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, kita tidak hanya berbicara tentang kasih karunia Allah terhadap bumi, tetapi juga menunjukkan kasih karunia tersebut melalui tindakan nyata kita. Dalam memperingati Hari Bumi, kita dapat merenungkan panggilan kita untuk menjadi penjaga bumi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperkuat ikatan kita dengan alam semesta dan menyatakan kasih karunia Allah kepada seluruh ciptaannya, termasuk bumi yang kita tinggali. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari-hari yang indah dan penuh sukacita bersama keluarga. Cinta kasih dan berkat serta kuat kuasa Allah selalu menyertai warga Jemaat Efrata Toboali dan seluruh jemaat GPIB serta seluruh simpatisan dalam setiap karya layan dan usaha sekarang hingga sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu teduh sejenak.